yang sedang ada di hatimu ya. Sepertinya ini Gemini energinya energi tentang meditasi, spiritual yang gitu-gitu ya, yang suka menarik diri dari hal-hal yang sifatnya itu rame gitu ya. Oke, ini kartu yang pertama yang aku miliki. Aku pakai kartu yang pertama aku beli ya. Ini tentang The King of Cups ya. Kalian itu adalah orang yang mungkin menarik ya di mata lawan jenis. Oke. Tapi kayaknya yang dunia-dunianya kayak dunia-dunia spiritual gitu ya. Ya kan? Nah, ini di sini ada yang mungkin sudah pernah gitu ya mendengar sedikit demi sedikit mungkin, ataupun sudah melihat spirit guide yang ada di dalam di belakangmu ini ya. Oke. Kok tentang spirit guide ini? Tadinya mau cerita tentang ini apa namanya? Bagaimana kabar-kabar hubunganmu gitu. Tapi sih aku rasakan ada ketenangan batin sekarang ya. Nah, ini baru tentang tujuan ya. Di sini ada sosok seseorang yang mendampingimu ya, yang amat luar biasa, entah itu kakekmu, nenekmu gitu ya, nenek moyangmu di sini yang memberikan pengaruh yang sangat bagus, karena ada hal yang membuat kalian ini tiba-tiba merasa sensitivitasnya tinggi gitu ya, ataupun di sini ada yang pernah mengganggumu ya, melakukan kiriman-kiriman magic mungkin ya dari orang lain, sehingga kalian di sini mulai bisa memahami arti dirimu yang sebenarnya ya, arti dimana bahwa oh iya, saya harus memperkuat akidah saya demi membentengi diri saya, dan saya ngerasa ini harus maksimal, mungkin seperti itu ya. Dan ini juga ada gambaran-gambaran yang nanti akan mempengaruhi banyak hal. Ini ada orang-orang yang mempunyai spirit guide itu orang-orang yang baik, bersih hatinya, dan dipenuhi dengan keberuntungan dalam hidupnya, karena orangnya suka berusaha, bekerja keras ya. Jadi ini pola pikirmu dan pola kerjamu juga sedikit banyak bantuan gitu ya dari mungkin ada tenaga dalam, ataupun kalian ada di antara kalian ada yang indigo yang nonton video ini, yang sulit menentukan pilihan ataupun sulit menentukan mana yang membuat kalian itu ngerasa bahagia gitu, sulit dibahagiakan, tapi orangnya tuh selalu membahagiakan orang lain ya. Oke. Ya, mungkin kebahagiaanmu ketika membahagiakan orang lain juga mungkin seperti itu ya. Kalian tuh memang paling pinter banget memberi hadiah ya, makanya orang-orang tuh pada kangen ya, pada aduh kemana aja Gemini gitu, aku tuh kangen sama dia karena kebaikan hatimu, perhatianmu, kasih sayangmu ya, rasa jiwa sosialmu itu yang tinggi itu loh ya. Kadang-kadang orang-orang tuh kangen ya. Gemini mah orangnya tuh nyantai-nyantai, ngopi-ngopi gimana gitu ya, yang lebih suka ngasih perlindungan sama sahabat, sama teman ya, ataupun orang yang suka dijadikan seseorang yang bisa memberikan solusi yang tepat di sini ya. Oke, kenapa gitu ya, ada hal di balik kespiritannya ini. Ternyata udah dikhianati oleh pasangannya di masa lalu ya, ataupun beberapa waktu kemarin itu kalian lagi benar-benar ngerasa kecewa banget, kecewa berat gitu, pasangan kalian ke gap sama orang lain
Kayak gitu ya. Yang di sini tuh kalian merasa ya hancur gitu ya, dan mencoba untuk menyembuhkan dirinya itu dengan bermeditasi, dengan menarik diri dan fokus kepada keilahian. Di sini sangat bagus sekali ya. The bottom of the deck-nya ada The Hierophant, di mana seseorang yang ada kartu The Hierophant ini memberikan arti yang sangat besar bagi hidupnya gitu ya, di mana ini orang sudah menuju kedewasaan. Dan ada satu pertumbuhan juga yang lagi mungkin sibuk untuk membenahi dirinya, sibuk untuk memperbaiki keadaan ya. Karena ada kesuburan juga gitu. Ada di mana di sini ada hal yang baru yang membuat kalian nyaman di situ. Mulai bersinergi dengan alam ya. Karena ada kesuburan mungkin di sini, apapun yang kalian lakukan ada hasilnya di sini karena udah fokus mungkin sama diri sendiri ya. Oke, kita lihat energi seseorang di sana mungkin ya, yang udah jauh, yang udah pergi meninggalkan dirimu, ataupun kabar energi, cek energinya dia ya. Atau mungkin sekarang kalian udah ada pasangan yang mantep di hatimu ya, yang lagi di coba pendekatan ataupun sudah menjalin hubungan kedekatan di sini. Oke. Energi dia itu yang pasanganmu yang dulu itu ataupun pasanganmu yang sekarang yang lagi mungkin berjauhan gitu ya. Karena di sini kalian menarik diri. Dia dapat sesuatu, the judgment. Dapat sesuatu yang lumayan cukup menyakitkan dari seseorang. Dia udah ditinggalkan sama orang yang dulu pernah dia pilih waktu ninggalin kalian. Kayak gitu. Ini ada orang tersebut meninggalkan dia ya. Ini sebuah peringatan juga mungkin ya, teguran dari Yang Maha Kuasa, karena kalian udah pernah tulus, udah pernah sayang, udah pernah berkorban gitu ya. Seiring berjalannya waktu ya, apa yang dia tanam ya akan kembali kepadanya, seperti apa yang sudah pernah dia lakukan kepadamu ya. Akhirnya dia dendam terhadap orang yang sudah meninggalkan dirinya gitu. Seperti dirimu mungkin yang pernah ada rasa dendam, kecewa gitu ya, sama gitu ya. Itu energi orang yang sudah mengecewakanmu di waktu yang sudah terlewat gitu ya. Oke, kita cek lagi gitu ya, bagaimana sih, apakah dia sudah menyadari akan hal itu ya, atau dia ingin minta maaf kepadamu, atau bagaimana ya. Dia udah disakiti sama orang barunya ini. Three of Swords ya. Three of Swords itu sangat menyakitkan ya. Mungkin bisa lebih parah juga dengan kalian. Dia sama pasangannya itu saling berargumen, beradu mulut ya. Dan juga saling melontarkan kata-kata yang menyakitkan di sini ya. Lalu mungkin pasanganmu yang dulu ini melawan gitu ya, mencoba untuk membela diri atau segala macam, karena mungkin orang lamamu juga di sini yang sudah meninggalkanmu udah berkorban juga mungkin ya sama orang yang dia anggap itu lebih baik darimu kayak gitu ya. Oke, the bottom of the deck-nya ini ternyata gitu ya, pasangan kalian itu yang dulu itu diganggu sama dia dengan hal yang mistik, hal yang nggak baik ya gitu. Jadi diguna-guna lah kayak gitu supaya tertarik mungkin ya. Ya sudahlah, yang sudah berlalu, maafkan dia, ampuni dia. Oke, doakan dia, semoga dia kembali ke jalan yang benar, karena mungkin 50-50 ya, kesalahannya yang terjadi itu ada pengaruh yang kurang bagus ya. Oke, ketika dia dihantam oleh kekecewaannya di luar sana, dia mungkin mulai bangkit ya. Karena dia kecerobohan, bukan semuanya salah dia, yang aku tahu gitu, yang aku rasakan, yang aku baca di sini. Ada hal yang di sini tuh seperti ada yang menarik dia untuk mencintai orang tersebut gitu ya. Mungkin banyak juga korbannya gitu. Karena kayak tangga lagi ya, ada tangga
setiap ada tangga-tangganya gitu ya, ada step by stepnya gitu. Setiap ya mungkin orang tersebut juga udah banyak korbannya gitu, selain dari pasanganmu yang pernah dipengaruhi oleh hal-hal yang kurang realistis lah ya. Oke. Bagi yang cocok, bagi yang memang ini adalah ceritamu, silakan diteruskan. Kalau tidak sama dengan energinya jangan ya, di skip aja ya. Oke, bagaimana kelanjutan kisahmu ke depan? Apa yang akan terjadi pada zodiak Gemini selanjutnya? Ini tentang dirimu ataupun yang akan hadir dalam kehidupanmu ya. Oke. Ternyata masih belum sembuh ya, makanya kalian menarik diri untuk bermeditasi di sini. Ya, menarik diri untuk bermeditasi gitu supaya ada perubahan yang akan datang kepada hidupmu. Setelah rasa sakit yang amat cukup dalam ini, ada perubahan-perubahan yang sangat positif ya. Mulai dari tidak terlalu percaya kepada orang, mulai dari waspada gitu ya, waspada tingkat tinggi gitu ya. Jadi udah jarang sekali sekarang tertarik dengan hal-hal yang gak berguna gitu ya. Lebih kepada meningkatkan kualitas finansial dan kehidupannya untuk zodiak Gemini, karena memang udah capek, udah pernah gitu ya berkorban sangat banyak di sini, yang perlu waktu juga untuk membuka hati, membuka perasaan dan pikirannya gitu ya. Aku rasakan energinya dia ingin kembali setelah dihantam oleh orang barunya. Oke, tentang perjuangan ya, perjuangan. Mungkin ada orang lain yang baru mau memperjuangkan hidupmu, atau di sini ada orang yang mungkin udah lama gitu ya mau memperjuangkan dirimu, yang mencoba untuk mendekatimu gitu ya, ataupun dirimu yang mau mendekati dirinya, karena mungkin orang tersebut itu penuh dengan kelebihan yang diinginkan oleh kalian gitu ya, atau orang tersebut juga pernah sama-sama kecewa gitu, jadi nanti nyambung ya. Kalau yang sama kecewa lagi, nanti ada perubahan, nanti ada dimana saling memiliki, saling menghormati, saling menjaga satu sama lain ya. Oke, di sini kalian itu benar-benar akan memperjuangkan dia, karena di sini sepertinya akan membantu juga dalam segi kekuatan spiritual, karena mungkin orang tersebut juga ada pernah disakiti gitu ya. Jadi kalian di sini ingin melindunginya dan dia juga ingin melindungimu di sini. Dia itu masa lalunya penuh dengan kehancuran ya. Mungkin pernah merasakan hal yang sama gitu. Kalian ketemu dia, kalian seimbang, dia juga seimbang ketika ketemu sama kalian gitu ya. Tapi sepertinya orangnya cukup jauh gitu, atau LDR di sini ya hubungannya, terhalang oleh beberapa kota mungkin ya, ataupun yang memang pernah jauh sama kalian gitu ya. Sekarang mungkin mulai bisa deket lagi gitu ya. Sepertinya ini memang tidak satu tempat atau tidak satu wilayah ya. Nah di sini orang tersebut itu penyayang ya, penyabar, juga mempunyai ini juga ya, ada kekuatan yang ada di dalamnya. Sepertinya sama-sama punya spirit guide. Orang-orang yang udah pernah menjadi bagian dari hidupmu, yang mungkin ketemu juga gitu, ataupun di sini yang memang membuatmu berubah jadi lebih baik. Seperti itu. Ada energi positif dari dia. Entah ini mungkin orang yang sudah kalian kenal sebelumnya, ataupun orang baru di sini yang baru kenal dengan kalian, atau yang sudah lama kenal baru ada hubungan persahabatan dulu gitu mungkin, lalu kalian sama-sama cocok. Di sini ada kecocokan, ada perjuangan dari dia yang pernah dia lakukan selama ini terhadapmu gitu. Jadi ini sepertinya balance ya, akan balance ya. Ciri-ciri kebahagiaan dalam hubungan itu sama-sama berjuang. Jadi ketika kita berjuang sendiri, dia tidak berjuang, itu nggak balance. Itu akan membuat dirimu itu jadi tertatih-tatih dalam mencintai dia. Karena ciri-cirinya kan orang yang mencintaimu, dia ada pengorbanan ya sama kamu.
Kalau misalnya dia nggak berkorban ya gitu, kurang gitu ya, tidak seimbang, saya kira lebih baik stop dulu gitu. Karena kita juga harus ada validasi lah ya gitu. Apa sih yang dilakukan oleh orang tersebut saat jauh darimu gitu ya. Coba telusuri dulu gitu ya. Mungkin adakah hubungan lain selain dirimu atau apa di sini ya. Tapi ini adalah orang yang baik ya, orang yang punya kualitas spiritual yang baik gitu ya. Ketika kita memperbaiki diri kita akan bertemu dengan orang yang sama-sama memperbaiki dirinya untuk kita gitu ya. Ketika kita misalnya suka hura-hura, suka buang-buang uang gitu yang nggak berguna ya, membeli sesuatu yang nggak penting, akan ketemu dengan orang yang sama-sama suka berpoya-poya ya. Tergantung apa yang ada di dalam kehidupanmu, duniamu ya. Jika kalian merasa aku adalah orang yang baik, misalnya ketemu dengan orang yang tidak baik, berarti itu bukan untukmu. Oke, dia akan berubah gitu ya. Berubah dulu, tinggalkan dulu, biarkan dia berubah dengan cara dia. Karena ketika kita support dia gitu ya, kasih pencerahan segala macam misalnya gitu, nanti yang ada dia akan membalikkan semua dan akan mengatakan bahwa dia cukup baik kok. Nah gitu, dia akan menyalahkanmu dan dia merasa dirimu yang sok baik. Nanti seperti itu. Lebih baik kalian mencoba untuk memberikan jalan masing-masing. Kalau memang sama-sama baik itu sama-sama nyaman loh ya. Itu ciri-cirinya kebersamaan yang bermakna dan ada ciri-ciri jodoh lah gitu ya. Ada rasa gitu ya, ada bahagia ketika berjumpa, ada ngerasa dihargai satu sama lain, merasa dilindungi gitu ya, merasa diistimewakan gitu, yang dia bisa menjaga nama baikmu di luar itu dan kamu menjaga nama baik dia. Sama-sama ada simbiosis mutualisme gitu ya. Yang penting itu hubungan yang baik adalah ketika kita menjaga nama baik masing-masing, melindunginya supaya memberikan perhatian yang baik gitu ya. Jangan sampai orang tersebut itu sedih atau apa, kita selalu menghiburnya. Apakah dia selalu meninggalkanmu dalam keadaan susah enggak? Atau ketika kalian susah, dia susah, sama-sama bersama dalam suka dan duka enggak gitu ya? Atau cuma ingin didengerin doang, enggak mau mendengerin, hanya ingin dia sendiri yang dominan gitu, dan kita dilupakan aja gitu, kita berpikir sendiri. Nah itu berarti hubungan toksik ya. Ini harus diredam, harus berhenti, harus break dulu. Karena siapa tahu itu bukan jodohmu kayak gitu. Karena lihat pribadimu, apa yang sudah kamu lakukan di dunia ini, kebaikan-kebaikan apa yang udah pernah dilakukan dirimu untuk orang itu, apa yang orang itu lakukan kepada dirimu. Nah itu ya. Jadi kita nggak bisa menunggu seseorang untuk berubah ya. Kalau memang orang tersebut akan berubah dengan baik, dengan sejalan dengan apa yang kita mau gitu ya, itu kan perlu waktu yang cukup lama. Jadi biarkan orang-orang yang datang kepadamu, terimalah yang orang-orang yang baik gitu, karena akan memberikan pengaruh dampak-dampak yang baik. Dan sebaliknya ya, kayak gitu. Bukan berarti orang yang menurut kita itu dia belum bisa dewasa gitu, dia tidak baik, bukan. Mungkin waktunya dia membereskan hidupnya, membereskan dirinya dengan dirinya sendiri dan masalah dia dan masa lalu dia gitu. Karena kita tidak pernah hadir waktu di masa lalunya dia, dan kita tidak terlibat dari masalah-masalahnya gitu loh. Jadi bantulah sekira-kira yang membuat kalian memang perlu membantu. Jangan terlalu terbawa juga oleh mungkin takutnya ada drama, ada kebohongan di sini ya. Itulah. Lebih baik kalau menurut aku sendiri dulu gitu ya, sampai kita menunggu perubahannya seperti apa gitu ya. Bisa dipercaya, bertanggung jawab atau tidak. Jangan sampai salah memilih dan salah melangkah dalam mencari teman dalam hidupmu, partner of your life. Karena bukan sehari dua hari ya kita bersama, pacaran ujung-ujungnya kemana? Punya anak, rumah tangga ya kan. Carilah seseorang yang bertanggung jawab untuk hidupmu di masa depan.
Oke, terima kasih udah nonton videonya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan energinya kalian. Makasih udah nonton videonya ya. Dadah Gemini.